Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Neni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 11, Padang Sidimpuan. Unit kerja SMK Negeri 3, Padang Sidimpuan. Salam guru penggerak. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan mempelajari di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita akan bahas yang pertama. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan dari pemikiran yang saya alami. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengajarkan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Perubahan perilaku yang saya alami ada antara lain. Yang pertama, saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya saya dapat memerdekakan siswa. Salah satunya, contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, saya lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan konsep student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaborasi
dengan konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntut, tetapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya, Neni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.